Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatarani Mazaya Agnia Putri, NPM 220820101171. Saya dari kelas D. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh dosen saya, Ibu Anindro, selaku dosen mata kuliah pengantar sistem informasi pada semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-13, yaitu Acquiring IS and Application. Nah, bagaimana sih cara memperoleh sistem informasi dan aplikasinya itu? Jadi dengan tingginya persaingan yang terjadi saat ini, perusahaan itu perlu pakai teknologi untuk mendukung inisiatif bisnis untuk memenangkan pasar dan hati pelanggan mereka. Nah, selanjutnya langsung aja merencanakan dan menjadikan aplikasi IT. Nah, gimana sih caranya? Jadi, organisasi itu harus menganalisis kebutuhan akan aplikasi IT. Setiap aplikasi IT itu harus dibenarkan dalam hal biaya dan manfaat. Di sini ada portofolio aplikasinya, mulai dari organization mission, business assessment, seterusnya sampai IS development project. Kemudian selanjutnya, eh, kita akan mengevaluasi dan membenarkan investasi IT. Dibagi jadi dua, ada nilai biaya dan nilai manfaat. Dan masing-masing juga ada dua jenis, yaitu nyata dan tidak berwujud. Nah, biaya nyata ini dibagi jadi dua, ada biaya tetap atau fixed cost, contohnya ada biaya listrik, gaji pegawai, uang sewa gedung, ada juga biaya cukai. Kemudian yang kedua ada total biaya kepemilikan, atau TCO, bahasa Inggrisnya Total Cost of Ownership, di mana itu tuh sebuah metodologi yang menghitung semua biaya, baik itu pada perangkat lunak software ataupun hardware, dan pelatihan untuk menggunakan teknologi tersebut. Kemudian ada nilai manfaat dibagi jadi dua, nyata dan tidak berwujud. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi memperoleh aplikasi IT. Jadi untuk mendapatkan aplikasi IT itu ada beberapa cara, ada beberapa strategi. Di sini saya punya 5 cara. Yang pertama dengan cara membeli aplikasinya, pendekatan di luar rak. Kemudian bisa juga dengan menyewa aplikasi atau bisa juga dengan menggunakan software open source sebagai layanan. Kemudian bisa juga dengan aplikasi outsourcing atau mengembangkannya sendiri di rumah di house. Selanjutnya ada pro dan kontra dalam opsi pembelian tadi. Jadi walaupun kita bisa memperoleh aplikasi IT dengan beberapa strategi tadi, tapi beberapa strategi tadi itu ada pro dan kontranya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya kelebihannya tuh banyak jenis perangkat lunak yang tersedia. Jadi kelebihannya tuh di situ. Kemudian softwarenya itu bisa dicoba. Kemudian ada banyak waktu yang dapat dihemat dengan membeli daripada membangun. Jadi dengan menggunakan strategi tadi tuh kita tuh lebih banyak menghemat waktu, karena kalau kita membeli itu kan lebih cepat daripada membangun sendiri. Kemudian kelebihan selanjutnya, perusahaan itu bisa tahu apa yang diperoleh sebelum berinvestasi pada produk. Nah, kemudian juga perusahaan itu tuh bukan pengguna pertama dan satu-satunya. Selanjutnya, software itu tuh yang dapat dibeli dapat menghindari kebutuhan untuk memperkerjakan personil yang khusus didedikasikan untuk suatu proyek. Jadi itu kayak mengurangi kebutuhan gitu. Kalau kalau beli kan kita nggak perlu memperkerjakan pekerja yang ahli dalam bidangnya. Jadi kita tinggal beli aja gitu aplikasi IT-nya di orang lain. Nah, di sini tapi juga ada kekurangannya. Yang pertama, mungkin softwarenya itu nggak benar-benar memenuhi kebutuhan perusahaan. Karena kan kita beli, jadi kita nggak bisa mengatur keseluruhannya sendiri gitu. Selanjutnya ada software itu mungkin sulit dimodifikasi karena kan kita beli nggak buat sendiri ya. Atau eh, mungkin perlu perubahan proses bisnis yang besar untuk diterapkan. Kemudian perusahaan tuh nggak akan punya kendali arus peningkatan software versi terbaru. Jadi nggak punya kendali dalam aplikasi terbaru. Karena kan beli, nggak bikin sendiri. Kalau bikin sendiri kan bisa bisa di improve terus menerus uh, untuk apa pengembangan atau apa ya evaluasi sistem, evaluasi aplikasi seperti itu. Kemudian selanjutnya kekurangan selanjutnya software yang dibeli itu mungkin sulit untuk diintegrasikan dengan sistem yang ada. Jadi sulit untuk di-compare, untuk disatukan gitu. Selanjutnya yang terakhir, kekurangan yang terakhir, vendor itu tuh mungkin akan menjatuhkan produk atau keluar dari bisnis. Nah, selanjutnya di sini ada gambar, di mana gambar sebelah kiri ini merupakan gambar Application Service Provider atau ISP, dan yang di sebelah kanan adalah gambar Software as a Service SaaS. Di mana ISP ini tuh data centernya tuh masing-masing gitu. Jadi dari satu database itu punya satu aplikasi tersendiri untuk selanjutnya aplikasi tersebut itu akan dibeli atau dipakai oleh customer A. Kemudian aplikasi B itu uh, akan digunakan atau dibeli oleh customer B. Kemudian aplikasi yang ketiga itu untuk customer C. Sedangkan kalau SaaS itu tuh data centernya tuh satu.
yang jadi software as a service. Aplikasinya itu satu untuk banyak customer. Jadi satu aplikasi untuk customer A, untuk customer B, customer C, seperti itu. Jadi satu aplikasi itu akan dipakai banyak customer. Kalau yang ASP ini tuh satu aplikasi untuk satu customer. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem development proses pengembangan sistem. Ada SDLC. Di sini melalui beberapa tahapan, 4 tahapan di mana itu tuh merupakan siklus, jadi akan terus-menerus berputar seperti itu. Yang pertama dari tahapan perencanaan dan pemeliharaan sistem, kemudian masuk ke tahapan analisis sistem, kemudian desain sistem, kemudian sistem implementasi dan operasi, dan selanjutnya kembali lagi ke perencanaan dan pemeliharaan sistem, dan seterusnya seperti itu. Ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada tradisional SDLC waterfall. Jadi di sini tuh ada model waterfall, di mana waterfall ini tuh metode tahapan. Yang pertama, tahap analisis, kemudian rancangan, kemudian setelah dirancang diimplementasi, kemudian diuji coba, kemudian masuk tahapan penyebaran, dan selanjutnya pemeliharaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Mulai dari fase pertama, tahap pertama. Di mana tahap pertama ini, sumber dayanya itu terbatas, sehingga proyek itu harus dibatasi. Nah, di tahapan pertama ini adalah tahapan perencanaan dan seleksi sistem, di mana pada tahap pertama juga analis harus mengumpulkan informasi dan membangun kasus. Pada tahap pertama ini dimulai dengan masalah bisnis atau peluang, diikuti dengan analisis kelayakannya. Studi kelayakan yang dikerjakan atau dilakukan pada tahap pertama ini ada 4, kelayakan teknis, ekonomi, organisasi, dan perilaku. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua ini yaitu tahap analisa sistem, di mana di sini akan dilakukan empat tahapan. Yang pertama yaitu persyaratan pengumpulan, di mana ini tuh merupakan bagian terpenting dari pengembangan sistem. Kemudian selanjutnya kita akan mendikte bagaimana sistem itu diusulkan, sistem yang diusulkan itu harus berfungsi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemodelan data, di mana di sini kita akan mencari atau mencari data apa sih yang dibutuhkan. Kemudian data tersebut itu akan dimodelkan menggunakan diagram entitas hubungan. Selanjutnya setelah dilakukannya pemodelan data, dilakukan pemodelan proses dan logika, di mana di sini kita akan memodelkan aliran data, kemudian memodelkan juga logika pemrosesannya. Nah, setelah dilakukan pemodelan proses dan logika, kita kembangkan desain sistem dan evaluasi. Nah, di sini tuh yang dikembangkan itu nggak semuanya, jadi dipilih salah satu. Kan kita sudah analisis. Nah, dari hasil analisis tersebut, kita akan memilih satu untuk dilanjutkan ke tahap ketiga. Nah, selanjutnya masuk ke tahap ketiga, yaitu tahapan desain sistem. Rancangan sistem yang dipilih dari tahap 2, yang dipilih satu itu, terus sekarang akan dijabarkan ke tempat yang dapat dibangun. Yang pertama, kita akan melakukan antarmuka manusia dengan komputer. Di sini akan terjadi titik kontak antara pengguna dan sistem, dan akan dilakukan entry data dan manajemen formulir. Kemudian adanya database dan file, dan dilanjutkan dengan pemrosesan dan logika, di mana di sini akan dimodelkan menggunakan salah satu dari banyak teknik. Nah, setelah itu, yang terakhir pada tahap 3 itu model akan diubah menjadi kode, yang selanjutnya akan dilanjutkan di tahap keempat. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu tahap implementasi dan operasi sistem, di mana di sini akan mengubah desain menjadi sistem kerja. Yang awalnya tadi di tahap ketiga cuma desain, kemudian kan model desainnya diubah jadi kode. Nah, di tahap keempat ini desainnya akan diubah menjadi sistem kerja, di mana di sini akan dilakukan pemrograman perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak. Makanya tadi kan modelnya diubah jadi kode, pemrograman kan pakai kode ya, coding gitu. Kemudian akan dikonversi sistem dokumentasi, pelatihan, dan pendukung, di mana di dalamnya akan terdapat panduan pengguna dan referensi, ada manual dan tutorial pelatihan pengguna, dan yang terakhir ada prosedur instalasi dan saran pemecahan masalah. Nah, pada tahap keempat ini terdapat strategi konversi, ada 4. Yang pertama ada paralel, yaitu paralel itu tuh setengah, bertahap, tapi sedikit. Jadi, pertama kita tuh menggunakan sistem yang lama, kemudian di pertengahan kita akan mengcompare sistem yang lama dengan sistem yang baru. Jadi dipakai secara bersamaan, kemudian secara bertahap, sistem yang lama itu akan dilepas dan dilanjut ke sistem yang baru. Jadi ada masanya sistem lama dan sistem baru itu akan dipakai bersamaan. Selanjutnya ada direct itu langsung. Jadi di sini tuh konversinya tuh secara langsung, jadi nggak akan ada masa di mana sistem lama dan sistem baru itu dipakai bersamaan. Jadi yang pertama tuh sistem lama akan dipakai terlebih dahulu, habis itu kalau sistem lama sudah berhenti, itu nanti sistem baru akan dipakai. Kemudian selanjutnya ada phase, yaitu bertahap. Jadi di sini tuh sistem yang lama dan sistem yang baru itu tuh akan dipakai secara bertahap, jadi sedikit demi sedikit gitu. Nah, pada phase ini, bagian sistem yang baru itu akan diimplementasikan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada pilot. Pilot itu seluruh sistem itu akan digunakan dalam satu lokasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau penjelasan saya kurang jelas. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.